Jadi kalau berdoa tak usah sebut nama. Kemudian kalau kita ziarah menghadaplah ke wajahnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan perlakukanlah orang yang hidup tuh seperti orang yang meninggal tuh seperti saat dia hidup. Tapi kalau Bapak Ibu hukum ziarah itu apa hukumnya? Boleh ya? Bapak Ibu ziarah boleh, Bapak Ibu tidak ziarah juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mau nyambut Ramadan itu dengan ziarah, silakan. Boleh kami ziarah? Boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi tidak ada larang. Kalau Nabi tak larang, kenapa kita larang? Kan begitu. Kalau Nabi larang, baru kita larang. Ini Nabi tidak ada larang, maka kita tak boleh larang. Kalau bahasanya Nabi tak pernah buat, oke. Tapi bukan segala sesuatu Nabi yang tak buat itu terlarang. Kalau mau dilarang, datangkan dalilnya, baru dia dilarang. Kalau tidak ada dilarang, maka kita tak boleh melarang. Jadi kalau orang mau ziarah, dikaji, Nabi ada larang? Tidak ada. Berarti boleh. Tapi kami mau ziarahnya sesuai dengan ziarah Nabi, Ustaz. Nabi itu ziarahnya tengah malam. Jam 3, jam 4. Itu waktu yang sering Nabi ziarah. Hadisnya banyak. Sampai Sayyidah Aisyah bangun tidur dia tengah malam tuh. Yang pertama kali dicarinya Nabi. Jadi salah satu menjadi tips rumah tangga bahagia, begitu bangun tidur carilah pasangan. Jangan bangun tidur cari. Karena Sayyidah Aisyah dulu tak cari HP dia Pak Ustaz. Nah. Karena dulu tak ada HP. Tapi yang jelas Bapak Ibu dirahmati Allah, hadisnya ketika Sayyidah Aisyah bangun itu mencari Nabi. Dirasa di sampingnya tak ada Nabi. Kalau bahasa kita beginilah mencari itu. Tak ada Nabi. Sayyidah Aisyah kemana? Ke mihrab Masjid Nabawi. Di mihrab itu ternyata tak jumpa juga Nabi. Lalu kemana Sayyidah Aisyah? Kalau bahasa sinetronnya Pak, dibukanya lah jendela. Nampaknya ada Nabi di baki ziarah. Kok bisa nampak Pak Ustaz? Tapi belum ada PLN, belum ada. Tapi kok bisa nampak? Nabi itu bercahaya. Wajahnya berseri, nampak dari kejauhan. Maka Sayyidah Aisyah yakin itu Nabi. Kalau di jam kan kini jam berapa tuh? Waktu-waktu tahajud, jam 3, jam 4. Jadi kalau mau ziarah sesuai dengan waktu Nabi ziarah, ziarahlah jam 3, jam 4. Ibu berani Bu? Nah, sama Bu, awak pun tak berani juga. Apalagi sempat nak baca doa masuk kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawabnya Pak, Waalaikumsalam. Langsung kabur Pak, tak jadi ziarah. Perempuan boleh ziarah? Silakan. Kami haid boleh ziarah? Boleh. Perempuan haid itu yang dilarang dia masuk masjid. Kalau ziarah tak dilarang. Bawa bunga, kalau mau bawa bunga boleh. Bawa air boleh. Tapi bunganya bunga yang hidup ya. Arti bunga yang hidup tuh yang dijual-jual biasa tuh kalau di pemakaman tuh ada jual. Bukan bunga plastik Pak. Kalau bunga plastik itu tak ada manfaat. Tapi kalau bunga hidup tuh insya Allah bermanfaat deh. Manfaat untuk orang yang meninggal. Sesuai dengan yang Nabi sampaikan, Nabi pernah patahkan pelepah kurma itu, lalu Nabi cucukkan di atas kuburan. Dan ada bahasa Nabi begini dalam terjemahannya, selama pelepah kurma ini basah, selama pelepah kurma ini basah, jenazah ini tak akan disiksa. Itulah yang diambil dalam mazhab Syafi'i, dalam murid-murid fikih Syafi'i itu. Ada bahasanya selama pelepah kurma basah. Berarti bukan karena pelepah kurmanya, tapi karena basahnya. Sehingga diistinbatkanlah hukum segala sesuatu yang basah
yang diletak di atas kuburan bermanfaat. Itulah kenapa ada orang ziarah bawa bunga, bukan sekadar hiasan, bukan, bermanfaat. Bawa air, bermanfaat. Tapi satu fikih ziarah yang mungkin juga ada pernah dikaji, kalau ziarah kita kan jenazah tuh, kalau dia dimasukkan ke kuburan, wajahnya kan menghadap kiblat. Nah, misalkan inilah wajah dia ya, kita masukkan dia ke kuburan, wajahnya menghadap kiblat, miring begini. Jadi tidak jenazah itu telentang, enggak, dia miring. Begitu dia miring, wajahnya menghadap kiblat. Dan kita mau ziarah, kalau yang ziarah itu hanya 3 orang, 2 orang, itu ziarah paling bagus dia menghadap jenazah, berhadapan dengan jenazah. Artinya apa? Kiblat di belakangkannya. Jadi kiblat itu di belakangnya, bukan menghadap kiblat. Kalau kita menghadap kiblat, berarti jenazah ini membelakangi kita. Nah, ini kita yang membelakangi kiblat sehingga kita berhadapan dengan jenazah. Itu dalam fikihnya, Pak. Kenapa tak menghadap kiblat? Bukankah sebaik-baik doa menghadap kiblat? Betul. Tapi ini doa bukan doa umum. Ini doa khusus yang didoakan orang yang di dalam kubur. Kalau kita mendoakan orang yang orangnya ada bersama kita, kita menghadap dia atau menghadap kiblat? Rasa-rasanya tak pernah kita tengok kalau ada ustadz ceramah, ustadz besar, habis itu datang orang, Ustadz, ini anak saya Ustadz, tolong doakan supaya anak saya ini menjadi anak yang soleh, hafiz Quran, banyak manfaatnya, kaya raya, banyak gunanya, menjadi kunci surga untuk kami dunia dan akhirat, menenangkan hati kami Pak Ustadz. Lalu Ustadz itu doa menghadap anak itu atau menghadap kiblat? Masa tak pernah awak jumpa di sini anak minta doa kan? Di sini ayahnya mengantarkan anak itu, lalu Ustadz itu begitu. Ya Allah, jadikanlah anak yang soleh. Siapa namanya nak? Jadikanlah anak yang soleh ini. Kan tak pernah. Pasti dia menghadap anak itu. Ya Allah, jadikan anak-anak yang saleh, hafiz Quran, kaya raya, banyak hartanya, banyak amalnya, banyak kebaikannya. Kan begitu biasa didoa. Jadi kalau ziarah kita menghadap jenazah, bukan menghadap kiblat. Kalau yang ziarah itu 2 atau 3 orang. Tapi kalau Bapak Ibu ramai, sekeluarga besar, ada 40 orang, itu terserah. Tapi yang memimpin doanya menghadap jenazah dan di posisi kepala jenazah. Di situ caranya kalau kita berziarah. Tapi kalau kami tak ziarah, tak mengapa juga. Tak marah dia Pak Ustaz. Entah. Kalau itu tak tahu lah saya. Karena ada pula yang menyampaikan Pak Ustaz, kalau mau Ramadan tuh semua keluarga yang meninggal tuh datang deh ke rumah. Jasadnya ya, betul. Jadi ketika orang berada di dalam kubur, yang dikubur itu badannya saja, jasadnya. Ruhnya sudah, kalau dia baik, ma'akiramil bararah, bersama para malaikat-malaikat yang baik. Kalau dia buruk, itulah bersama yang buruk. Nah, kalaulah memang ruhnya sudah diangkat, sudah tak di situ, kenapa pelawak menghadap begitu? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'ana if'al limayyitukum kama antaf'aluhu fi hayati. Jadi bagaimanapun kondisi jenazah itu kita perlakukan sama dia seperti dia hidup. Karena ada ucapan Nabi begitu, hukumnya saya sampaikan. Tak boleh kita berdoa nyebut nama. Doa untuk orang yang sudah meninggal, kalau dia orang tua, nenek kita, orang yang
dari keluarga kita adalah orang yang lebih tua dari kita, selama hidupnya kita tak pernah nyebut namanya, maka ketika dia sudah meninggal tak boleh kita sebut namanya lagi. Kenapa tak boleh, bosan? Kan dia tak ada, namanya pun tak disandangnya lagi, atau bahkan ruhnya kami tak tahu kemana, jasadnya pun kami tak pernah tahu kuburannya di mana. Lalu kami mendoakannya, tetap tak boleh sebut namanya. Kenapa? Karena tadi yang Nabi ada bilang, perlakukanlah orang yang sudah meninggal itu seperti kita memperlakukannya ketika hidup. Maka memandikannya pun, kalau dia sudah meninggal, tidak ada orang suka dimandikan dengan kasar, itu tidak ada. Maka orang yang memandikan jenazah itu pelan, dia perlakukan seperti dia hidup. Walaupun dia ini orangnya, kemarin dia nih Ustaz yang ngambil sandal saya, Ustaz. Dia memandikannya, tepuk sekali, gosok. Tak boleh, berdosa. Berdosa. Kenapa? Kita disuruh memperlakukannya sama seperti dia hidup. Doa kita. Maka kalau ada anak kirim doa ke orang tua dengan baca Yasin, maaf kalau nama sampai summa khususan ala hadhihi niyah, disebutnya nama maknya, tak boleh. Kenapa tak boleh? Emang kita selama hidup pernah menyebut nama mak kita? Saya rasa tak pernah. Tak pernah saya sebut nama mak saya, baik dalam doa ataupun memanggilnya. Kecuali untuk data ya, ditanya orang bank, siapa nama mak? Saya jawab. Kalau tidak, tak bisa selesai buku tabungan. Siapa nama ibu? Nama ibu siapa? Kenapa tak jawab? Kata Ustaz, pantang nyebut nama ibu. Kan tak gitu juga. Jadi begitulah kita selama hidup, kita tak pernah manggil nama mak kita, tak pernah manggil nama ayah kita. Begitu doa, ya Allah ampunilah dosa mak saya, sebut pula namanya. Tak boleh. Yang kedua itu tadi, walaupun jasadnya ada di situ, rohnya tidak ada di situ, tapi Nabi pesankan kepada kita, tetap kita perlakukan dia seperti orang hidup. Maka tetap kita menghadap jenazah. Jadi, kalau tadi bahasanya kirim doa, kalau orang lain mendoakan boleh dia sebut nama orang tua atau nenek. Tapi kalau kita anaknya atau kita cucunya, tak boleh kita sebut nama. Kecuali suami boleh nyebut nama istri. Karena kadang di hidup itu pun suami itu pernah juga nyebut nama istrinya. Misalkan nama istrinya Zainab, Nap. Selama hidup suami itu pernah nyebut nama istri. Maka ketika istrinya sudah meninggal, dia boleh doa dan nyebut nama istri. Tapi istri pernah nggak nyebut nama suami ketika hidup? Ketika ngobrol? Tak pernah. Kalau misalkan namanya Udin, tak pernah saya dengar istri itu bilang, oh Den. Kalau ada istri ngomong begitu, Pak, sadaqallah. Selesai itu, selesai. Di dunia dia tak pernah. Oh Pak Ustaz, di Arab tuh, Arab beda gaji. Ya, kita tak sama gaji itu. Ini kan masalah panggilan, budaya, kebiasaan. Setiap suku, setiap negara itu punya budaya masing-masing. Kita Pak, kalau di masjid nih, sholat habis buka puasa, sholat maghrib, biasa aja kita kan Pak. Tidak ada respon kita. Kekenyangan, biasa aja. Tapi jangan coba ketika Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi dan samping kiri kanan Bapak Ibu orang Arab. Kalau orang Indonesia tak apa-apa Pak. Tapi kalau orang Arab samping kiri kanan Irak, pas sholat kita, apalagi agak kita iramakan sedikit, siap sholat ditegurnya kita. Ya, aib dah, haram alaik. Gitu dia akan ngomong sama kita. Apa yang kau buat ini? Tak ada rusak kali. Begitu. Itu budaya mereka. Kalau budaya kita, biasa. Makan dendeng ya. Ini kan salah budaya. Istri orang Arab tuh kalau panggil suaminya pakai nama, begitu budayanya.
Maka kalau Bapak Ibu tanya sama orang Arab, kadang pertanyaan begini, gimana kalian panggil Nabi kalian? Dia akan jawab Muhammad. Muhammad. Pakai nama saja Muhammad. Karena nama itu bagi orang Arab sudah mulia. Kalau kita kan enggak. Muhammad indah. Nabi Muhammad itu siapa bagimu? Kita akan sebut Nabi Muhammad. Akan kita sebut Muhammad saja, enggak. Muhammad, pasti akan kita sebut Nabi Muhammad atau Sayyidi Muhammad, macam-macam. Itu budaya. Jadi kalau masalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada yang pakai Sayyidina, ada yang tak pakai Sayyidina. Itu paling besar perbedaannya dilihat dari segi kebudayaan. Orang Arab rata-rata dia akan mengatakan menggunakan bahasa Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Asia rata-rata akan menggunakan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa pakai Sayyidina? Karena orang Asia ini tak sopan rasanya manggil nama. Tak sopan, nah itulah dia. Tapi nanti kaji mungkin ada khusus masalah itu. Jadi kalau berdoa tak usah sebut nama. Kemudian kalau kita ziarah menghadaplah ke wajahnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan perlakukanlah orang yang hidup itu seperti orang yang meninggal itu seperti saat dia hidup. Tapi kalau Bapak Ibu hukum ziarah itu apa hukumnya? Boleh. Ya? Bapak Ibu ziarah boleh, Bapak Ibu tidak ziarah juga boleh. Sebaiknya ziarah atau tidak? Ziarah boleh, tidak boleh. Paling afdolnya Pak Ustaz, ziarah atau tidak? Ziarah boleh, tidak boleh. Yang paling utamanya ziarah atau tidak? Ziarah boleh, tidak boleh. Oh tidak boleh. Artinya tidak ziarah boleh.